قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Kita berbicara tentang apa hakikat arti dari Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita mengatakan salah satu dari karakteristik agama ini tidak pernah dinisbatkan kepada pembawanya, tidak pernah dinisbatkan kepada di mana tempat agama ini lahir, tidak pernah dinisbatkan kepada pembaharunya. Dan salah satu karakteristik kalau aliran itu salah, sesat, itu penisbatannya selalu kalau bukan orangnya, tempatnya, atau akidah mereka yang paling melenceng itu apa. Maka lahir Qadianiyah karena lahirnya di Qadian, lahir Nasrani karena lahirnya di Nasirah, lahir Yahudi nisbat kepada tokohnya. Tapi kita itu Islam yang kita definisikan dengan istislam. Karakteristik umat itu istislam, sam'an wa ta'ah. Kami dengar, kami patuhi. Bukan dengar berfikir dulu. Cahaya kebenaran yang jelasnya seperti jelasnya matahari tidak butuh Anda untuk berfikir. Kenapa Siddiq Abu Bakar As-Siddiq dinamakan As-Siddiq? Kata Rasul, satu-satunya sahabat. Ketika aku tawarkan Islam, dia tidak berfikir untuk menerima Islam. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Utsman saja dalam riwayah itu minta berfikir. Tinggalkan saya dulu, saya berfikir dulu. Rasul mengatakan Abu Bakar cuma satu-satunya sahabat. Ketika ditawarkan Islam, dia tidak pernah mengatakan saya berfikir dulu. Cahaya kebenarannya itu lebih terang dibandingkan matahari. Untuk apa Anda berfikir lagi? Itu bukan dari ajalah, bukan terburu-buru untuk memberikan keputusan. Justru terburu-buru itu kalau Anda mengatakan berfikir. Abu Bakar itu langsung Siddiq, sama'an wa ta'ah. Aku dengar, tidak butuh aku cerna, tidak butuh aku analisa dulu. Aku dengar, aku taati. Itu istislam, berserah diri secara totalitas. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu juga kita menyebutkan pengakuan Allah untuk satu-satunya agama saja. Dari semenjak diciptakan Adam sampai akhir baginda Rasul, itu Islam. Inna ad-dina indallah al-Islam. Syariah boleh berbeda-beda. Baginda Rasul mengatakan kami itu dengan para nabi lain seperti ikhwah li'anlat, saudara sebapak tapi beda ibu, saudara tiri beda ibu. Syariah kami satu, akidah kami tauhid, walaupun syariah kami berbeda-beda. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-15, Syekh Hafidz Al-Hakami di sini bertanya, mad dalil? Selalu saya tegaskan, akidah kita itu akidah dalil. Akidah itu dua unsurnya, masalah dan dalil atas masalah tersebut. Masalahnya apa? Masalahnya ini, dalil untuk masalah itu apa? Meyakini masalah dan meyakini dalil yang menguatkan masalah itu, itulah akidah. Maka kitab kita ini 20 soal tanya jawab. Ini semuanya dalil yang beliau tanyakan. Mad dalil, apa itu dalilnya? Bahkan walaupun akidah, apa itu dalilnya?
Jadi enggak kita terima walaupun sahabat yang mengatakan, kecuali dalam akidah. Kalau sahabat berbicara tentang akidah, kita terima karena sahabat itu tidak mungkin berbicara tentang gaib dari hawa nafsu. Selain para sahabat, walaupun mereka adil, jujur, bisa dipercaya, tapi tetap untuk akidah tidak bisa kita terima. Kalau sahabat itu bagian dari akidah kita. Karena mereka tidak mungkin berbicara tentang gaib kecuali pernah mendengar sumber dari baginda Rasul. Mad dalil, kata pengarang kitab kita Imam Hafidh Al-Hakami, apa dalilnya? Ala ta'rifihi bil arkanil khamsah inda tafsil. Ketika kita rincikan antara Islam dan iman, Islam itu didefinisikan dengan rukun Islam yang 5. Apa dalilnya? Kita bertanya barangkali kepada anak-anak kita apa itu Islam, mereka akan menjawab dengan rukun Islam yang 5. Dalilnya apa? Barangkali semua kita tahu itu dalilnya hadis Jibril, hadis Ibnu Umar, buniyal Islamu ala khamsin, Islam didirikan di atas 5 perkara, sampai selanjutnya. Kaum muslimin yang berbahagia, para ulama membuat kaidah untuk lafaz iman dan Islam. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dua lafaz ini kalau disebutkan dalam nas dalil-dalil syar'i disebutkan berbarengan iman dan Islam, maka iman itu punya arti tersendiri, Islam punya arti tersendiri. Cuma kalau disebutkan secara terpisah, iman saja disebutkan atau Islam saja yang disebutkan, maka kata Islam ini mencakup iman dan Islam. Begitu juga dengan kata iman mencakup iman dan Islam. Ini maksudnya kalau disebutkan bersamaan maka maknanya berbeda, kalau disebutkan berpisah maknanya sama itu. Misalnya kalau kita konteksnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, itu disebutkan iman, enggak disebutkan Islam. Maka mencakup orang beriman itu orang yang menunaikan rukun Islam. Jadi bukan cuma beriman dengan rukun iman yang 6, tapi juga mengamalkan rukun Islam yang 5. Itu maksudnya. Kalau disebutkan terpisah, disebutkan berbarengan, sesuai dengan hadis Jibril, ketika bertanya tentang iman, kemudian bertanya tentang Islam, maka Islam dan iman itu memiliki arti yang berbeda. Ini kesimpulan untuk menjawab perselisihan para ulama. Dari dulu mereka berselisih tentang apa arti dan beda Islam dengan iman. Ini kesimpulan yang terbaik yang disebutkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan itu lafdzani, dua lafaz, kalau disebutkan terpisah artinya sama. Kalau disebutkan bersamaan artinya beda. Pertanyaan pengarang kitab kita ini dalam konteks Islam itu disebutkan bersamaan dengan iman, digandingkan dengan iman. Maka Islam itu punya arti khusus, yaitu rukun Islam yang kita ketahui. Al-jawab, beliau menjawab, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi su'ali Jibril iyyahu aniddin. Hadis Jibril, hadis panjang. Kalau kita rujuk ke Sahih Muslim lebih panjang lagi, ada disebutkan sebab urut, sebab periwayatan Imam Ibnu Umar terhadap hadis Jibril tersebut. Ada orang yang mengingkari di Basrah itu, mengingkari tentang takdir. Sampai bersumpah Ibnu Umar mengatakan mereka tidak beriman kalau mereka menginfakkan satu gunung Uhud dari emas, Allah tidak akan menerima dari mereka sehingga mereka mengimani takdir. Baru beliau melanjutkan hadis Jibrilnya. Kedatangan Jibril. Ya, kita dulu sudah lama sekali pernah menjelaskan hadis itu dan butuh beberapa pertemuan untuk menjelaskan hadis Jibril. Bahkan banyak ulama kaum muslimin itu mengarang satu buku tersendiri merujuk satu hadis Jibril itu saja.
Bahkan Imam Ibnu Daqiq menyebutkan 1000 faedah dari hadis Jibril. Dialog Jibril dengan baginda Rasul. Bahkan di akhir hadis Jibril mengatakan, Rasul mengatakan, laqad atakum yu'allimakum dinakum. Jibril datang mengajarkan semua agama kalian. Hadis itu harus kita bacakan, harus kita pahami betul-betul, dan itu semua agama kita di sana. Hadis Jibril yang panjang. Semua kita tahu, mungkin pernah mendengarnya. Yang jadi dalil kita itu pertanyaan wa ma huwal Islam, ketika Jibril bertanya apa itu Islam. Karena ini pertanyaannya dengan iman, maka definisi Islam itu akan berbeda dengan iman. Islam itu rukun Islam. Syahadah an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjul bait. Ini syahadah, salat, puasa, haji, zakat. Kalau engkau mampu untuk menunaikannya, haji. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam didirikan di atas 5 perkara. Itu hadis Ibnu Umar juga menjelaskan 5 perkara itu rukun Islam yang kita ketahui, rukun Islam yang 5. Ini ketika kita rincikan. Lafadznya bersamaan, berbarengan, lafadz iman dengan lafadz Islam. Islam memiliki arti rukun Islam, iman memiliki arti rukun iman. Mukmin kalau percaya rukun iman, percaya rukun Islam, penamaan untuk mukmin tersebut mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna iman. Tapi kalau percaya rukun iman, tidak mengamalkan rukun Islam, akidah Ahlus Sunnah, mukmin, masih mukmin, tapi kategorinya mukmin fasik. Fasik. Kecuali kalau dia menghalalkan, meninggalkan salat, zakat, puasa, ataupun madhab Hambali meninggalkan secara menyeluruh, tidak sama sekali mengenal salat, itu baru keluar dari Islam. Kalau tidak, mukmin fasik. Kalau dia percaya, bukan percaya, mengamalkan rukun Islam, meninggalkan rukun iman, munafik. Munafik. Jadi akidah kita itu bisa dikategorikan akidah yang paling wasatiyah, paling pertengahan, paling tidak ekstrim dan paling tidak meringan-ringankan dalam pembahasan iman, pembahasan kufur, ataupun kalau bahasa para ulama itu pembahasan tasmiyah, pembahasan penamaan. Kalau akidah versi orang lain itu dikit-dikit kafir, dikit-dikit sudah kafir. Atau sebaliknya, akidah Murji'ah, mau apapun tetap mukmin kamilul iman, sempurna iman. Kita enggak ada standarnya. Ini Anda tinggalkan, keluar dari kesempurnaan iman. Karena akidah kita amal itu bagian rukun daripada iman. Bukan cuma penyempurna iman, tapi bagian dari rukun iman. Itu akidah Ahlus Sunnah. Maka akidah kita itu wasatiyah, pertengahan, baik dalam iman, kufur, penamaan mukmin, penamaan kafir, penamaan fasik, penamaan munafik. Akidah kita juga wasatiyah. Dalam takdir, ada yang gulu sekali takdirnya, ada yang sama sekali tidak mempercayai takdir. Akidah kita juga wasatiyah. Dalam pembahasan karamah, karamah, ada yang gulu sekali, dikit-dikit karamah. Ada yang menafikan seperti Mu'tazilah, sama sekali nggak ada karamah-karamah. Karamah itu cuma untuk Nabi saja, tapi akidah kita nggak, kita percaya ada karamah. Kita wasatiyah. Maka pernah di masjid kita juga, ketika saya menyampaikan karakteristik akidah Ahlus Sunnah, karena akidah ini lahirnya dari dalil tadi, Quran dan Sunnah, maka akan melahirkan selanjutnya wasatiyah, keseimbangan, tidak ta'arud, tidak kontradiktif. Tidak mungkin akidah kita kontradiktif.
Semua akidah selain akidah Ahlus Sunnah, selain akidah Islam yang sahih, kontradiktif. Pasti kontradiktif. Dulu ada kajian kita, kajian panjang ketika kita di Masjid Baitul Muqarrabin mengupas akidah Asy'ariyah dan perjalanan hidup Abu Hasan al-Asy'ari. Kenapa Abu Hasan itu jadi kullabi, akidahnya jadi kullabi ya. Yang sebelumnya itu 40 tahun Mu'tazilah karena mendapatkan kontradiktif. Abu Hasan orang yang sangat cerdas. Cerdas luar biasa. Dan beliau orang jujur dalam mencari kebenaran. Abu Ali Al-Jubba'i, bapak tirinya dan guru ideologisnya, 40 tahun dididik i'tizal, akidah Mu'tazilah. Sampai suatu hari bertanya, wahai bapakku, ada 3 orang katanya. Yang satu mukmin, taat sekali, tidak pernah maksiat, kemudian wafat. Ini di akhirat kemana akan dimasukkan? Bapaknya menjawab, ini akan dimasukkan ke surga paling tinggi. Mukmin, sempurna iman dia. Abu Hasan kembali bertanya, ada orang kedua, fasik, kafir, pelaku maksiat, tidak pernah mengenal ketaatan, kemana dia akan dimasukkan ketika wafat? Ke neraka paling rendah. Imam Abu Hasan ketika itu langsung bertanya kepada bapaknya, bagaimana dengan anak kecil yang ketiga, adiknya? Wafat, muslim, belum sempat beramal apapun, nggak ada ketaatan, tidak ada keburukan, tiba-tiba wafat. Abu Ali mengatakan dimasukkan ke surga paling rendah. Abu Hasan bertanya lagi, kalau besok di hari kiamat yang kecil ini akan bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah engkau tidak memanjangkan umurku sehingga aku bisa beribadah seperti kakakku yang pertama tadi? Abu Ali mulai bingung beliau. Abu Ali ketika itu mengatakan Allah akan menjawabnya, karena mereka tidak mengimani takdir, maka muncul kontradiktif. Allah akan menjawabnya, kamu untung tidak aku panjangkan umur seperti kakakmu yang kedua, membuat kemaksiatan ini itu akhirnya ke neraka. Kamu masih kecil, aku wafatkan, masuk surga. Kakak yang kedua berontak lagi, kenapa aku tidak diwafatkan seperti adikku yang kecil, biar aku juga masuk surga. Ketika itu bingung, memukul kepalanya Abu Ali Jubba'i. Dan ketika itu dalam satu riwayat disebutkan Abu Hasan meninggalkan jubah i'tizalnya selama 40 tahun. Kontradiktif ya, pasti dia kontradiktif. Satu akidah dengan akidah yang lain. Kalau akidah kita, Anda masuk neraka itu karena keadilan Allah, Anda masuk surga bukan karena perbuatan Anda. Perbuatan Anda cuma sebab, tapi itu karena kemurahan Allah. Kemurahan Allah tidak ada yang bisa ganggu gugat. Yang bisa diganggu gugat itu keadilan Allah. Kalau Allah tidak adil, boleh Anda ganggu gugat. Tapi kalau Allah adil, Anda tidak bisa ganggu gugat. Ada hamba yang Allah berikan kemurahan, masukkan ke dalam surga, itu haknya Allah. Itu akidah kita. Tidak ada kontradiktif. Apapun kasus yang diberikan, kita dengan gampang menjawabnya. Maka jamaah kaum muslimin, kalau iman Islam ini sempurna kita lakukan, maka status kita mukmin kamilul iman, sempurna iman. Tapi Islam kita lakukan, iman kita tinggalkan, itu munafik. Kalau iman kita lakukan, Islam ini kita tinggalkan, kita fasik. Harus wasatiyah, yaitu tidak dikit-dikit takfir, ya, cepat sekali memvonis kafir, melakukan dosa besar kafir. Itu akidahnya Khawarij dan Mu'tazilah. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan di atas
5 perkara. Pondasinya 5. Penting memahami pondasi. Karena pondasi itu harus didahulukan dibandingkan yang lainnya. Penting memahami pondasi. Ada satu tabi'in di zaman Umar ibnu Abil Khattab bernama Sulaiman ibnu Abi Hatmah. Dia kalau qiyamul lail itu qiyamul lail full, enggak ada istirahat. Tapi tidurnya kapan? Menjelang salat fajar baru tidur itu. Itu Sulaiman ibnu Abi Hatmah. Kalau sudah masuk fajar sudah ketiduran di rumah, tidak salat berjamaah. Umar itu orang seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu mencari sahabatnya setelah salat. Di mana fulan, di mana fulan. Beliau melihat ini sudah 2 hari Sulaiman ibnu Abi Hatmah tidak nampak salat subuh. Akhirnya beliau datangi rumahnya, berjumpa dengan ibunya. Ibunya mengatakan Sulaiman itu qiyamul lail dari tadi, selepas isya qiyamul lail sampai menjelang fajar. Kemudian ghalabat hunnam, tidur mengalahkannya, akhirnya dia ketiduran. Umar memanggil. Umar mengatakan, ahsanul laka an tatruka qiyamul lail. Lebih baik untukmu tinggalkan qiyamul lailnya. Bagi dirimu itu jangan qiyamul lail, subuh saja. Karena ini kita memahami pondasi. Yang pondasi itu kita dahulukan dulu. Harus kita prioritaskan. Yang lain itu cuma penyempurnaan. Jangan yang lain kita jaga, yang pondasi buniyal Islamu ala khamsin itu kita tinggalkan. Hadisnya jelas sekali, hadis Ibnu Umar. Kalau kata Sa'id ibn Musayyab, kalau di zamanku ini ada orang yang berani kujamin surga, itu Ibnu Umar. Itu di zaman tabi'in. Melihat tingkah laku tabi'in, beliau mengatakan kalau di zamanku ada orang berani kujamin surga, artinya aku sedikit berani untuk mengatakan dia ahli surga, itu cuma 1 orang, Ibnu Umar. Kalau melihat kita nggak tahu kita ini seperti apa komentar beliau. Di zaman tabi'in beliau mengatakan kalau ada 1 orang itu yang bisa kujamin masuk surga, maka itu adalah Abdullah ibnu Umar. Dalam hadis baginda Rasul, di awal mulanya ketika remajanya termasuk sosok yang gemar meninggalkan qiyamul lail. Rasul memujinya mengatakan, ni'mar rajul Abdullah. Orang hebat itu, pemuda hebat itu Abdullah ibnu Umar. In kana yaqumu lailan. Kalau dia mendirikan salat malam. Ini konsep ini yang hari ini tidak pernah kita dapatkan. Baik dalam kita mendidik anak kita ataupun berinteraksi dengan kaum muslimin. Ketika dia salah kita puji, itu konsep baginda Rasul. Salah dipuji. Tidak suka qiyamul lail dipuji sama Rasulullah. Engkau itu hebat kalau engkau mendirikan qiyamul lail. Rupanya saya coba tatabuk, saya coba ikuti berbagai macam bentuk-bentuk nasihat generasi terbaik umat ini dari kalangan para sahabat. Konsep Islam dalam menyikapi kesalahan itu dengan 1 cara, memuji, bukan mengkritisi. Dalam Islam tidak ada kritik. Kritik membangun katanya. Boleh kritik asal membangun, itu konsep barat, bukan konsep Islam. Dipuji, Rasul banyak kasus sekali dipuji, memuji. Yang salah dipuji supaya dia benar. Yang benar juga dipuji. Rasul dalam majlisnya kalau melontarkan pertanyaan, ada sahabat menjawab dengan benar, beliau memuji. Yang salah dipuji, itu konsep Islam. Menasihati itu dengan 1 cara, dengan pujian. Pernah suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud, beliau di atas kendaraannya, di atas untanya, tiba-tiba mendapati seorang kindi. Orang kindi itu di zaman tabi'in itu para penyanyi, kalau bahasa kita. Penyanyi, memukul alat-alat musik, ya.
bernyanyi. Di samping Ibnu Mas'ud, dia dengan kudanya bernyanyi. Ibnu Mas'ud mendengar suaranya mengatakan, ma ajmala sautan in kana fi kitabillah. Ini suara yang sangat indah kalau sekiranya suara itu dilantunkan ayat Allah. Kata perawi athar ini, setelah itu tidak pernah kita melihat si Kindi itu kecuali melantunkan kitab Allah. Ini konsep nasihat yang harus kita perbaiki, termasuk dengan buah hati anak-anak kita di rumah. Mencerca, memaki dengan suara keras macam-macam, memvonis dia dengan hukum yang berbagai macam, ya itu bukan konsep nasihat dalam Islam. Sa'id bin Musayyab mengatakan, kalau ada orang yang bisa aku katakan dia ahli surga, maka itu Abdullah ibnu Umar. Beliau yang meriwayatkan kepada kita dua hadis dalam persoalan ini, hadis Jibril, beliau riwayatkan dari bapaknya, dan hadis buniyal islamu ala khamsin. Islam didirikan di atas 5 perkara. Perkara yang pertama itu syahadah. Maka pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-16, Imam Hafidh Al-Hakami bertanya, ma mahallu syahadatain minad-din? Di mana letak posisi syahadatain? Dua syahadat itu dalam agama kita. Jelas sekali, itu kalimat syahadatain itu kalimat yang memasukkan kita ke dalam Islam. Posisinya apa? Posisinya itu perintah pertama untuk orang yang akan masuk Islam. Itu selesai. Posisinya posisi paling urgen, paling penting. Ini ada, semuanya ada. Kalau ini belum ada, maka orang kafir itu tidak dituntut dengan furu' syariah, dengan salat, puasa, siam. Tapi besok di hari kiamat, orang kafir mereka akan diminta pertanggungjawaban termasuk untuk furu' syariah. Kenapa tidak salat, kenapa tidak puasa? Bukan cuma ditanya kenapa tidak bersyahadah. Di dunia kita minta syahadah. Mau bersyahadah diwajibkan perkara-perkara lain dalam syariah, tapi besok di hari kiamat kalau mereka tidak mau bersyahadah di dunia, mereka tetap diminta pertanggungjawaban untuk seluruh perkara-perkara syariah. Itu buktinya dalam Al-Quran mengatakan, masalakakum fi sakar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang memasukkan kalian ke neraka sakar? Kami dulu tidak melakukan salat. Padahal mereka bagaimana melakukan salat? Syahadah pun mereka tidak mengucapkan. Syahadah itu kewajiban pertama. Akidah Ahlus Sunnah. Kalau kita lihat akidah lain, coba Anda buka akidah Asy'ariyah misalnya. Apa kewajiban pertama? Mereka masih berdebat itu. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan kewajiban pertama itu ma'rifah. Kenal Allah dulu. Bagaimana bersyahadah? Kenal aja belum. Ini kan udah pakai logika kita. Datang muridnya Baqilani mengatakan, bagaimana kenal kalau tidak ada keinginan untuk mengenali Allah? Kewajiban pertama itu al-qasd, keinginan. Pentolan dari akidah Asy'ari, Imam Al-Juwaini mengatakan kewajiban pertama itu an-nazar, lihat dulu makhluk Allah supaya kenal Allah. Mereka masih berdebat panjang apa kewajiban pertama. Akidah Ahlus Sunnah, kewajiban pertama syahadah. Itu yang Rasul perintahkan kepada Mu'adz ibnu Jabal. Mu'adz dikirim oleh baginda Rasul ke penduduk Yaman. Wal takun awwalu ma tad'uhum ilaih. Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan mereka kepadanya itu syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, kalau orang Asy'ari mengatakan itu penduduk Yaman sudah mengenal Allah. Orang Yahudi, Nasrani, Allah sudah mereka kenal, maka tugas mereka syahadah. Tapi orang-orang kita ini yang belum mengenal Allah, tugas pertamanya melihat alam dulu. Lihat alam seperti Ibrahim melihat, ada keinginan untuk mengetahui Allah dengan melihat alam, baru muncul ma'rifah, kemudian baru kita dituntut bersyahadah. Tapi kalau Anda merujuk ke semua hadis-hadis baginda Rasul,
perintah pertama itu syahadah. Dan Islam didirikan di atas pondasi itu. Syahadah alla ilaha illallah. Dan syahadah itu persaksian, tidak dikatakan persaksian kecuali harus didasari dengan keilmuan. Harus didasari dengan ilmu. Anda tidak bisa mengatakan bersaksi kalau Anda tidak punya ilmu tentang itu. Saksi di pengadilan harus punya ilmu, dan ilmunya harus yakin, dan ini yang akan jadi syarat-syarat diterimanya la ilaha illallah. Ada 7 syarat, ataupun para ulama kita sebagian menambah 1 syarat lagi, bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan. Ada 8 syarat sehingga la ilaha illallah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan ini materi yang sudah kita sampaikan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kaum muslimin sekalian. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilahkan.